Halo Velas. Oke. Halo Velas. Kembali lagi bersama saya, salah satu admin BBB. Kita kembali ke segmen BBS. Oke, jadi karena kita ada konsep baru, yang kemarin kan sudah admin 1 ya, sekarang admin 2 yang akan mereview film apa kira-kira. Kemarin yang sudah nonton teasernya pasti bisa nebak dong, harusnya bisa nebak dong ya. Kita akan review film Exhuma. 유세차임이 한기가 엄청나네. Sebelum ke topik utamanya, kali ini saya berada di tengah-tengah alam karena saya ingin mendapatkan vibes baru ya kan. Di tengah alam gini kan, jadi ada suara-suara burung berbicara, suara jangkrik, suara aliran-aliran air, jadi kan bisa menambahkan vibes tenang, alami, dan juga bisa menjernihkan pikiran. Jadi kita reviewnya jadi enak. Oke, langsung saja. Oke, film Exhuma. Film Exhuma ini sangat viral ya. Di tengah munculnya film-film horor di Indonesia yang terlalu mengeksploitasi agama dan juga tidak memberikan kesan dan warna yang baru, hanya mengandalkan jumpscare murahan dan juga cuma model setan-setan yang mereka itu tepis, tapi ceritanya itu tidak dikemas dengan baik dan menarik. Lah, Exhuma ini muncul di tengah-tengah isu tersebut, apalagi yang kemarin itu sepertinya berbarengan dengan film yang berjudul Kiblat. Nah, itu kan sempat dikecam karena posternya. Nah, lalu ditarik dan sekarang sudah dirilis baru-baru ini menjadi film, judulnya diganti jadi Togut. Nah, mungkin yang mau request film Togut bisa komen di bawah. Oke, Exhuma ini membawa angin yang segar, terutama menurut saya bagi kita semua rakyat Indonesia. Kenapa? Karena film ini mengambil tema dukun. Oke, dukun. Kalau di Korea itu saman, namanya saman. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena bukankah kita sebagai rakyat Indonesia sangat kental akan budaya magis tanpa adanya unsur-unsur agama. Nah, kita sendiri tuh punya folklore horor, folklore budaya yang sangat banyak. Tapi kenapa kita harus mengeksploitasi agama? Kita bisa menggunakan tema dukun tersebut dan bisa dikemas menjadi lebih baik. Nah, contohnya ya Exhuma ini. Exhuma ini bercerita tentang keluarga kaya raya di LA, Los Angeles. Itu kena gangguan lah ya di bayinya yang baru lahir. Itu kok aneh, nangis terus lah. Terus ngundang dukun dari Korea. Nah, terus terkenal dukunnya, ada 2. Suruh menangani kenapa sih ini kok gini terus bayinya lah. Akhirnya ya menghadapi gangguan-gangguan tersebut dan ada plot twist di akhir film. Oke. Film ini disutradarai dan ditulis oleh siapa, saya lupa, Jung Jae-min kalau tidak saya agak lupa namanya. Tapi ini beliau masih membuat 3 atau 4 film, masih sedikit, dan film Exhuma ini yang paling boom, meledak lah ya. Untuk aktor-aktor sendiri, pertama dukun yang muda, ada 2 dukun muda. Yang satu diperankan oleh yang laki, Lee Do Yoon, itu juga aktor yang lagi naik daun juga. Lee Do Yoon itu berperan sebagai Bong Gil. Terus ada Hwarim, itu diperankan oleh siapa saya lupa, Kim Go Eun kalau nggak salah. Oke. Terus ada yang Pak Kim. Lah, Pak Kim itu sebagai ahli Feng Shui. Nah, dia tuh dapat melihat lah ya, ini Feng Shui-nya bagus apa enggak tempatnya, ini bagus apa enggak. Tapi untuk terkhusus untuk pemakaman. Jadi kalau ada yang mau memakamkan, ini bagus deh Feng Shui-nya gitu. Nah, terus ada temennya Pak Yong kalau nggak salah, Pak Hyung apa Pak Yong gitu. Nah, itu diperankan oleh Jo Hae Min nggak salah.
Nah itu sebagai temannya Pak Kim yang mengurus soal pengkremasian atau pemakamannya atau soal tanah atau buat di rumah sakitnya itu. Nah, dia yang mengurus. Yang pertama kita bahas dari sinematografi. Sinematografi di sini, saya sangat suka sekali. Sinematografi di sini banyak mengambil shot-shot yang close up. DOP di film Exhumer ini menurut saya berhasil menggambarkan bagaimana sih situasi yang menegangkan, bagaimana situasi yang mencekam, bagaimana situasi kita dalam keadaan genting atau darurat. Di beberapa scene menampilkan overhead close up yang karakter tersebut banyak bercucuran keringat. Nah, di sini banyak scene-scene yang karakternya itu berkeringat dan di shot secara close up. Lalu sinematografi yang selanjutnya, shot-shot yang diberikan itu saya suka antara cut to cut dari scene dan scene-nya. Misal dari scene yang itu, yang opening scene aja, dari jendela pesawat terus di cut ke overhead close up si dukunnya yang bonggil itu, dan itu statik. Nah, banyak kamera movement di sini yang statik, jarang yang follow the object, dikit banget. Rata-rata statik tapi saling menggunakan cut to cut yang sangat enak. Jadi antara scene ini dan scene ini yang di-cut dan digabungkan itu saling mendukung dan menambah intensitas tegang dari film tersebut. Lalu masuk ke scoring. Scoring di sini saya juga suka banget. Minim banget scoring di sini. Lebih banyak scene dimana itu hening, tidak ada scoring, tapi disitulah saya sukanya. Banyak yang hening tapi sekalinya dimunculkan scoring itu dapat mengiringi ambien dari cerita atau scene tersebut. Jadi scoring di sini tuh menurut saya sangat unik. Jadi saat di perpindahan scene itu biasanya ada bunyi kayak bukan gendang ya, kayak alat musik tradisional sana mungkin ya, kayak dudung ya gitulah ya. Dan itu suaranya itu terkesan kayak mistis itu, kayak horor. Mungkin karena seperti alat yang digunakan saat ritual-ritual itu ya, saat mau menggali kuburan kakek si orang kaya tersebut. Nah, mungkin alat musik yang digunakan seperti itu. Jadi match dengan cerita yang dibawakan begitu. Kita masuk ke cerita. Nah, cerita di sini menggambarkan sangat baik bagaimana dukun seharusnya dan bagaimana kita menghadapi ancaman gaib yang seharusnya. Bukan apa-apa sedikit-sedikit, wah ini tentang agama, membawa tema-tema agama, dan itu kan bisa membuat orang yang mempercayai agama tersebut kan kemungkinan bisa tersinggung atau malah bisa melecehkan agama tersebut. Nah, di sini fokus membahas tentang kebudayaan, kepercayaan, dan juga mitos-mitos atau folklore horor di sana lah ya. Seperti tentang pemakaman atau leluhur yang harus dilestarikan dan diberi sesajen atau diberi penghormatan lah ya. Dan di sini digambarkan dengan sangat apik menurut saya. Cerita di sini diceritakan dengan beberapa babak. Nah, tiap babak ini menggambarkan cerita yang berbeda-beda. Dan alur di sini alur maju, tidak campur atau tidak mundur, tidak berbelit-belit. Walaupun mungkin untuk beberapa orang agak sulit dipahami ya, karena memang film tersebut tidak menggambarkan konflik atau menyelesaikan konflik secara eksplisit. Nah, di sini bagusnya karena kita tidak diceritakan oleh karakter tersebut, tapi kita diceritakan by action, jadi show don't tell. Bagusnya di situ. Oke, kesimpulan dari film ini, inilah film-film tentang dukun atau film tentang horor yang seharusnya. Karena apa? Karena di sini digambarkan kita hanya menggunakan kepercayaan kita dan menggunakan semua yang ada di alam kita, yang ada di sekitar kita, bukan tentang mengeksploitasi suatu hal. Jadi di sini modal yang digunakan untuk melawan itu musuhnya si shogun itu yang dari Jepang itu bermodalkan pertama kebudayaan dan juga kepercayaan. Udah itu aja. Dan itu digambarkan dengan sangat baik di sini dan tidak menyinggung pihak manapun. Karena di sini menggabungkan sejarah dari Korea dan Jepang. Ada nanti dibahas nanti di menuju puncak klimaks filmnya.
Oke. Jadi kesimpulan untuk film ini sangat bagus dan saya kasih rating 9,2/10. Oke, sekian dulu bincang-bincang sinema kali ini. Nantikan bincang-bincang sinema selanjutnya. Oke, saya admin 2 di sini. Saya ingin pamit langsung saja. Ciao. Udah joget wingi udah dari patah iki deh. Mau jogetnya piye wingi, mau joget we.